Pemirsa, 8 orang yang terbagi dalam 2 klaster sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Para tersangka diduga menyebarkan tuduhan palsu serta memanipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi. Babak baru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki fase penetapan 8 tersangka. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan gelar perkara yang melibatkan sejumlah ahli, 8 tersangka dinilai telah menyebarkan informasi tak berdasar serta memanipulasi dokumen digital, yakni ijazah Jokowi. Hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Sementara itu, Roy Suryo menyerahkan sepenuhnya ke kuasa hukum dan tegar menghadapi status tersangka ini. Roy juga menilai apa yang ia lakukan merupakan penelitian dokumen publik. Tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik. Kasus ini bermula ketika sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa menggugat keaslian ijazah sarjana Presiden Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Mereka menuding ijazah Jokowi tidak sah dan palsu. Atas tuduhan itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum menetapkan 8 tersangka, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Tim TV One mengabarkan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Terkini Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka termasuk Roy Suryo. Saat ini kami sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Unsud Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho untuk membahas kasus ini. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Prof. Hipnu, ada 2 klaster penetapan tersangka kasus ini. Klaster pertama 5 orang dan klaster kedua 3 orang. Bagaimana jerat pasal yang disangkakan bisa berjalan secara sah dan tidak terkesan kriminalisasi? Ya, ini sebagai bentuk saya kira penyelesaian hukum yang biasa. Karena kemarin sudah masuk penyelidikan, kemudian dalam penyelidikan itu kan untuk menentukan tersangkanya. Nah, hari ini kemarin Polda Metro sudah menentukan 2 klaster tersangka adanya suatu dugaan tindak pidana. Nah, klaster yang terjadi itu tampaknya ada 2, yaitu klaster tentang pencemaran nama baik, kemudian fitnah. Yang kedua adalah klaster tentang IT, tentang kaitannya sebagai bentuk manipulasi, kan itulah. Nah, ini suatu yang menarik. Menariknya apa? Sebetulnya kalau kita lihat subjek perkara ini adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah terkait bentuk subjektivitas pada pelapor yang sering dikatakan sebagai delik aduan absolut, kan gitu, Pak. Tapi kemudian juga fitnah. Nah, fitnah ini tampaknya yang akan bisa memberikan suatu penyelesaian tegas karena fitnah itu adalah rumusannya ketika
seorang ada suatu dugaan fitnah tentang suatu keadaan yang palsu, suatu keadaan yang tidak benar. Nah, pertanyaannya, untuk menguji tidak benar, saya kira ini suatu yang tepat nanti, mudah-mudahan dalam suatu pembuktian ini akan terjadi bahwa apa yang dilakukan adalah tidak benar. Ini, oleh karena itu mau tidak mau dalam proses kasus ini, tentang pembuktian sah tidaknya kualifikasi tentang ijazah itu suatu luar biasa. Nah, kemudian klaster yang kedua itu adalah terkait dengan IT. Pertanyaannya, seberapa besar merekayasa IT? Ini ya juga jadi perdebatan. Saya kira ini akan ranah masuk kembali kepada ahli-ahli digital forensik untuk melihat apakah itu terhadap objek perkara itu rekayasa ataukah berdasarkan suatu fotokopi. Nah, ini juga menarik untuk menjadikan suatu diskusi di dalam suatu pemeriksaan nanti. Mana yang akan dipakai? Apakah itu masuk rekayasa atau tidak? Sebab kalau rekayasa itu berarti suatu hasil, kemudian direkayasa, kemudian diupload. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu seperti itu? Nah, ini kita tidak tahu. Bagaimana Polda Metro membuat 2 klaster terkait dengan pencemaran baik dan rekayasa digital terhadap suatu ijazah yang bersangkutan. Padahal kalau kita lihat seperti dulu, kalau kita sebagai orang luar kan tentang digitalnya itu kan digital yang diambil dari suatu uploadan media, kemudian dianalisis. Nah, ini juga problem besar. Problem besar artinya suatu menarik dari Kans Polda dan Roy Suryo CS untuk sama-sama membuktikan sebetulnya bagaimana sih rekayasa itu dalam konteks apa, subjek apa. Itu yang akan menjadikan menarik dalam suatu kasus ini. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana mekanisme seleksi tersangka ini? Menurut Prof. Hipnu, karena kalau kita ikuti bukan hanya 8 yang ikut menyebarkan kasus ini saja, karena kasus ini memang kita lihat sudah meluas di ruang publik atau dunia maya. Ya, dalam hal dunia maya, secara konsep adalah yang upload pertama kali, bukan yang menyebarkan. Yang mengupload kemudian menyebarkan. Yang menyebarkan itu kan kedua, ketiga, dan keempat, Mbak. Nah, dengan demikian sejauh mana Polda Metro untuk menjadikan suatu bukti-bukti terhadap menentukan tersangka yang terjadi itu, ini saya kira Polda juga punya dasar tersendiri, ya punya bukti. Karena tersangka itu kan apa sih tersangka? Seseorang yang karena kedudukan berdasarkan bukti permulaan menjadikan tersangka, kan itu. Nah, pertanyaannya apakah masuk kualifikasi sana? Ini kan juga suatu perdebatan oleh Mas Roy CS ya. Dan ini nanti akan diuji kembali. Apakah betul bahwa yang mengupload itu pertama kali adalah teman-teman Pak Roy? Apakah ada pihak lain? Nah, ini juga saya kira menjadikan suatu pembuktian jejak digital yang pertama kali yang siapa? Nah, menariknya di sana, apakah yang sekarang ini karena terjadi seperti itu, apakah yang dulu-dulu? Ini suatu problem besar. Dengan demikian, dalam konteks pembuktian mana yang dipakai itu nanti akan menjadi menarik uji digital forensik yang terjadi. Karena nanti ini akan dihadirkan ahli forensik, digital forensik dari Polda, dan juga ahli forensik digital dari Pak Roy CS. Ini yang menjadikan suatu problem besar yang untuk menentukan keaslian yang mana mengupload. Karena hakim itu akan melihat nanti kesesuaian aja. Tapi perang antar digital itu yang saya kira akan menjadikan suatu penyelesaian itu menjadi lebih baik. Sehingga perkara ini tidak menjadi berlarut-larut. Gitu, Pak. Tadi sempat Anda singgung juga bahwa pada klaster kedua ini tersangka disebut telah memanipulasi data dalam publikasi ijazah di media sosial. Seperti apa, Prof, batasan antara penelitian dokumen publik atau penyebaran data yang tidak berdasar? Ya, kalau memang itu sebagai dokumen publik sebagai penelitian, konsep teorinya harus jelas. Konsep metodologinya harus jelas. Konsep rujukannya harus jelas. Pisau analisisnya harus jelas. Nah, disinilah nanti kalau Mbak Mita lihat beberapa kasus yang dulu terkait dengan pejabat juga perdebatannya kalau itu masuk konsep terkait dengan teorinya jelas, rujukannya jelas, pembandingnya jelas, pisau analisis yang menjadi jelas, saya kira itu nanti masuk kualifikasi kajian-kajian ilmiah. Tapi kalau memang nanti dalam kaca metodologinya
tidak seperti metodologi-metodologi yang terkait dengan kajian, yang akan menjadikan suatu pertimbangan tersendiri. Nah, disitulah yang menarik ketika suatu kajian-kajian metodologi yang kajian ilmiah kemudian ditanda petik jadikan suatu pokok perkara pidana adalah perdebatan bagaimana metodologinya, bagaimana sampelnya, bagaimana analisisnya, bagaimana rujukannya untuk menganalisis yang bersangkutan, bagaimana objek yang disampaikan itu objek asli atau objek imitasi. Itu yang menarik. Kalau selama ini perdebatannya kan yang dijadikan objek imitasi. Nah, kalau objek imitasi berarti ada suatu kesesatan tentang objek, kecuali yang dijadikan objek asli. Nah, ini nanti ramai, Mbak. Artinya ramai apa ya, sebagai orang hukum, orang perguruan tinggi akan melihat, oh ini seperti apa. Nah, itu kira-kira seperti nantinya. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Unsud Purwokerto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu.